Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Cak Siwur. Nah, setelah Cak Siwur menikmati liburan Idul Fitri, saatnya kembali ke rutinitas seperti biasa. Oh ya teman-teman, mohon maaf Cak Siwur baru upload video karena sebenarnya kemarin sudah upload cuman di take down oleh TikTok karena background musik. Jadi ya mohon maaf ya. Kali ini Cak Siwur upload lagi bercerita tetap dengan Eyang Sunan Gunung Jati. Tapi sebelum itu seperti biasa, sebelum Cak Siwur bercerita tentang Eyang Sunan Gunung Jati, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan bisa berbuah baik dan berdampak positif bagi diri kita dan juga sesama makhluk. Oh ya teman-teman, Cak Siwur juga terus mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang turut mensupport kegiatan Cak Siwur untuk membuat konten yang edukatif, teman-teman. Yuk langsung saja kita gas Eyang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Roro Santang, putri Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah masuk Islam, Roro Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Makanya, Sunan Gunung Jati juga ada yang mempercayai masih melekat kewibawaannya dengan sosok Maung Bodas atau macan putih yang berarti kewibawaan keadilan dan ketegasan yang suci. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah yaitu ke Mekah. Bapak Cirebon juga menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang dibentuk setelah uaknya wafat. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 hingga 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu yaitu Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang menjadi penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yaitu Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Roro Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyi Mas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pura sebagai ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Jati Purbo Panetep Panatagomo Aulia Allah Katubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya yaitu Joyo Dewoto atau Prabu Siliwangi agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pada tahun 1482 pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari Karya Pangeran Arya Carbon. Dua dasi Suklo Pakca Cetro Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala bertepatan dengan 12 Safar 887 Hijriah. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krishna Paksa bulan Bhadramasa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun di mana putra cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Wasiat Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Sugih beli melarat, melarat beli kegulat. Artinya menjadi kaya bukan untuk pribadi menjadi miskin, bukan untuk menjadi beban bagi orang lain. Dua wasiat ini bermakna agar masyarakat selalu menghidupkan tempat-tempat ibadah, menimba ilmu, serta memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Salah satu karomah beliau diantaranya diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Dalam buku itu diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah berjalan di atas laut saat pergi dari Mesir menuju Tanah Jawa. Ada pula naskah yang menceritakan bahwa ia pernah bertemu Nabi Khidir dan menerima wasiat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, sekian terima kasih.